Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd fa bisakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Al-Hunafa yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Usul As-Salasa, 3 pondasi yang penting di dalam Islam ini, yaitu berkaitan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa Ala, kemudian mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal din atau agama Islam yang kita anut ini, tentunya dengan hujjah dan dalil-dalil. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa itu ilmu. Yang ini berkaitan erat nanti dengan 3 hal yang kita akan bahas, ya. Berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW, dan juga berkaitan tentang din atau agama Islam ini. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang pembagian ilmu, bahwasanya ilmu tersebut terbagi menjadi 2, ada ilmu dunia dan juga ada ilmu din atau ilmu agama. Nah, berkaitan tentang ilmu din dan ilmu agama atau ilmu syariat ini, hukumnya terbagi menjadi 3. Bisa jadi adalah fardu ain, artinya setiap individu kita ini wajib untuk menuntut dan mengetahui ilmu tersebut, atau bisa jadi hukumnya cuma sebatas fardu kifayah. Fardu kifayah itu asal mulanya setiap individu kita wajib untuk menuntut ilmu din, ilmu agama tersebut. Tapi ketika sebagian sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban tersebut. Seperti misalnya berkaitan dengan ilmu usul fiqih atau usulul hadis, mustalahul hadis, atau berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan yang lainnya. Kita pahami bahwasanya ustadz-ustadz kita sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu tersebut. Maka kita yang awam ini gugur kewajibannya. Kalau toh kita ingin mempelajarinya, hukumnya itu cuma sebatas sunnah saja. Kemudian ilmu agama, ya, secara hukum yang ketiga adalah mustahab atau sunnah, ya, ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang, maka boleh untuk dia pelajari. Contohnya, ya, seperti ilmu-ilmu yang disebutkan tadi tentang masalah hadis, tentang masalah ilmu usul fiqih, atau berkaitan dengan masalah furu, masalah hal-hal yang berkaitan dengan khilafnya ulama dan seterusnya. Nah, tentunya yang dimaksudkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau ini tentang ilmu adalah ilmu din atau ilmu agama, bukan ilmu dunia.
disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 223, innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasu al-ilma. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi yang diwariskan oleh para Nabi tersebut adalah ilmu din atau ilmu agama. Dan subhanallah, semakin kita memiliki ilmu din dan ilmu agama, tentunya mengamalkannya ya, kita semakin takut kepada Allahu Jalla Jalaluh. Kata Nabi, kata Allahu Jalla Jalaluh dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allahu Jalla wa'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dengan demikian, ya, tidak berarti setelah itu kita mengesampingkan ilmu dunia. Kalau yang dimaksud di sini adalah ilmu din, ilmu agama, bukan berarti kita mensepelekan tentang masalah ilmu dunia. Yang jelas, kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Taib, itu apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ya, bahwasannya kesimpulannya dari kitab ini, pembahasan tentang ilmu adalah ilmu din atau ilmu agama. Dan di antara ilmu yang wajib yang harus kita pahami bersama adalah ma'rifatullah, mengenal Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Tentunya bil adillah, dengan dalil-dalil. Al-adillah itu jam'u dalil, ya, jamak daripada dalil. Yang disebut dengan dalil tersebut itu bisa jadi adalah yang sifatnya sam'i, ada yang sifatnya akli. Jadi dalil naqal atau sam'i itu berdasarkan dalil dari ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya apa? An-naqal atau as-sam'i. Jadi dalil itu terbagi menjadi dua. Ada dalil yang sifatnya tersebut nakli, dalil nakli. Nakal itu artinya mengambil atau memindahkan dari Quran atau sunnah. Sinonimnya itu adalah sam'i. Ya, sam'i itu maksudnya adalah sesuatu yang kita dengar dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Atau dalam artian yang lain, dalil nakli dan sam'i itu adalah wa huwa ma sabata bil wahyi min kitabin aw sunnatin. Dalil nakli atau dalil sam'i, segala sesuatu yang telah ditetapkan melalui wahyunya Allah Jalla wa'ala, baik itu dari kitab Allah Al-Quranul Karim ataupun termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Karena sebagaimana yang disabdakan atau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, ayat yang ketiga dan keempat, berkaitan tentang masalah sunnah, ya. Sunnah Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, semua itu tidak lain wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
tidaklah tidaklah Nabi Muhammad itu berucap, berkata-kata, memerintahkan ataupun melarang kecuali yang diwahyukan oleh Allahu Jalla wa Ala kepada beliau. Nah, itu sifatnya tadi dalil apa, Bu? Naqli atau sam'i. Jadi kalau dikatakan dalil naqli atau dalil sam'i, itu dalil yang berdasarkan dari ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah. Ada dalil yang kedua, namanya apa istilahnya? Aqli. Ya, dalil aqli. Wa huwa ma sabata bin nadhari wa ta'ammuli. Istilahnya saja aqli kan, berarti berdasarkan akal. Artinya segala sesuatu yang ditetapkan lewat penelitian, ya, atau lewat kita katakan pemikiran, maka disebutnya itu dalil apa? Aqli. Jadi dalil ada dua, ada naqli, ada aqli. Sinonim daripada naqli apa tadi ibu-ibu? Sam'i. Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika membuka kitab beliau, yaitu Kitabus Sahih, bab yang pertama kali yang diletakkan oleh beliau adalah berkaitan tentang bab al-ilm. Makanya ditulis di situ babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang masalah ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal atau sebelum bertindak. Artinya sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita berkata-kata atau sebelum kita bertindak, pastikan sebelumnya itu ada ilmu. Ya, jadi pondasi daripada ucapan kita dan amalan kita adalah ilmu yang berdasarkan dari ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ditegaskan oleh Allahu Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36. Yang dimana Allahu Jalla wa Ala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau berkata-kata, janganlah engkau beramal, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka di sini dipastikan apa yang kita ucapkan sebelumnya ada ilmu, apa yang kita amalkan dan apa yang kita lakukan sebelumnya juga ada ilmu. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan pentingnya kita ini ada ilmu sebelum kita melakukan apapun, baik itu lewat lisan kita ataupun perbuatan fisik kita. Dan menuntut ilmu din, sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, itu hukumnya wajib. Meskipun penjabarannya ada 3. Ada yang sifatnya fardu ain, setiap individu kita wajib. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Ada yang sifatnya sebatas sunnah saja. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam ya Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu din dan ilmu agama ya itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik dia laki ataupun perempuan. Dikatakan di sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, waqad fassara asy-syaikhu rahimahullah al-ilma alladhi la budda min ta'allumihi bi annahu yatanawalu salasata umurin wa hiya al-usulu as-salasa. Syekh rahimahullah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, menjelaskan ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang mencakup 3 hal berikut ini. Dengan istilahnya beliau al-usulu salasah, 3 pondasi Islam.
Apa 3 pondasi tersebut? Yang pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allahu Jalla wa Ala. Ya. Yang kedua, pondasi atau landasan agama ini adalah wa ma'rifatun Nabi SAW. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam ini, mengetahui agama Islam ini, tentunya mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil. Kita kupas 3 hal ini, apa yang dikomentari oleh para ulama. Kata sekelompok ulama mengatakan demikian. Wa khassa asy-syaikhu rahimahullah hadhil umura li'annaha hiya usul Islam allati la yaqumu illa 'alaiha. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkhususkan 3 pembahasan ini dikarenakan 3 pembahasan ini berkaitan erat dengan pondasi dan landasan Islam, yang dimana Islam tidak bakalan berdiri tegak kecuali di atas 3 pondasi tadi. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal Islam secara umumnya. Wahiyallati yus'alu anhal abdu fi qabrihi. Yang kedua, selain 3 hal tadi membuat Islam ini tegak, sekaligus itu adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nangkir kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasannya ketika mungkar dan nangkir masuk ke kuburan, ya, seorang muslim ataupun juga non-muslim, kafir, yang ditanyakan oleh mungkar dan nangkir 3 pertanyaan ini. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Istilahnya adalah fitnatul kubur. Jadi sebelum seseorang mendapatkan nikmat kubur dan juga azab kubur, sebelumnya dia mendapatkan apa? Fitnah kubur. Ketika kita ditanya apa yang dimaksud dengan fitnah kubur itu, adalah 3 pertanyaan mungkar dan nangkir tadi. Tentang Tuhan kita, tentang Nabi kita, dan tentang Islam, tentang agama kita. Fal insanu idza arafa rabbahu wa arafa nabiyahu wa arafa dinahul Islam bil adillah kamula lahu dinuhu fahadha huwal ilmu syar'i alladhi la budda minhu. Seseorang manusia apabila dia mengenal Tuhannya Allahu Jalla Jalaluhu dan mengenal nabinya Nabi Muhammad SAW dan mengenal agamanya yaitu Islam, tentunya dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, baik dalil nakal atau sam'i ataupun dalil akal, maka sempurnalah agama yang dia anut. Dan inilah yang diistilahkan dengan istilah ilmu syar'i yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita tuntut ilmu ini. Taib. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allahu Jalla wa'ala. Ya, ma'rifatullah. Disebutkan, inna ma'rifatallahi ta'ala hiya asasuddin. Mengenal Allahu Ta'ala itu adalah pondasi agama ini. La yakunul insanu ala haqiqatin min dinihi illa ba'da ma'rifatillahi ta'ala. Tidaklah seseorang tersebut berada di atas hakikat agamanya, yaitu Islam, kecuali setelah dia tersebut mengenal Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini dianggap sebagai orang yang betul-betul beragama Islam, sebelumnya dia harus apa? Mengenal Allah Jalla wa'ala.
Tidak mungkin dia tersebut dikatakan sebagai penganut Islam yang baik kecuali sebelumnya dia tersebut mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, pastikan diri kita ini mengenal Allah Jalla wa ala jika kita ingin dianggap sebagai penganut Islam yang baik. Wa ma'rifatullahi ta'ala wa huwal iqraru biwujudihi amrun daruriyun fitriyun. Dan mengenal Allah Ta'ala sekaligus juga mengikrarkan bahwasannya Allah itu ada, itu adalah perkara yang menjadi keharusan. Dan itu adalah fitrahnya manusia. Jadi fitrahnya kita, nalurinya kita pasti mengatakan alam semesta ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Allahu Jalla wa'ala. Berhubung Allahu Jalla Jalaluhu yang menciptakan alam semesta termasuk kita, karena alam semesta itu adalah ciptaannya Allah. Termasuk bagian alam semesta yaitu kita, manusia ini. Maka oleh sebab itu, wajibnya kita tersebut mengenal Allahu Jalla wa'ala dalam rangka untuk menyembahnya. Maka oleh sebab itu, li'anna Allah Ta'ala qad awda'a fi qulubi jami'il insi wal jinni al-iqraru billahi wa bi rububiyatihi wa hadhihi haqiqatun akadduhal qur'anu wa sunnatu wa hadha mimma yaqwi au yuqawi hadhil fitra wa yanmiha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah meletakkan di qalbu semua manusia dan qalbunya bangsa jin bahwasannya untuk mengikrarkan Allah Jalla wa'ala itu ada, sekaligus juga berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu apa, Bu? Tauhid kan terbagi menjadi 3. Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah Jalla wa'ala. Itu poinnya. Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah. Artinya itu perbuatan yang sanggup untuk melakukan hanya Allah. Nah kemudian kita ditanya lagi, contohnya apa? Contoh dari perbuatan Allahu Jalla Jalaluhu. Contohnya menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan kita. Jadi kalau kita yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini, itu masuknya kategori tauhid ar-rububiyah ataukah al-uluhiyah, ibu-ibu? Ar-rububiyah. Jadi banyak orang yang salah paham, langsung tauhid ar-rububiyah itu menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Itu contoh daripada tauhid ar-rububiyah. Tapi definisi yang tepat untuk tauhid ar-rububiyah apa, ibu-ibu? Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Contohnya, Kak? Sebentar, 1. Contohnya perbuatan Allah. Contoh menciptakan alam semesta. Contohnya lagi. Makhluk hidup kenapa? Kan sama tadi. Contoh yang lain dari perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan. Itu kan perbuatan Allah. Hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup menghidupkan. Hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk mematikan. Contohnya lagi. Menurunkan hujan. Ya, termasuk tiap hari ada. Memberikan rizki, memberikan nikmat. Menerbitkan matahari dari arah timur. Menenggelamkan matahari dari arah barat. Ya kan? Itu kan semua perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Menghadirkan siang sehingga malam tidak ada. Itu hanya Allah yang sanggup untuk menghadirkan
siang sehingga malam tidak ada, sanggup menghadirkan malam sehingga siang tidak ada, itu perbuatan Allah Jalla wa'ala. Makhluk tidak bisa untuk berbuat yang demikian. Jelas ibu-ibu? Itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah maksudnya apa? Mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Ini berkaitan erat dengan perbuatan kita. Perbuatan kita sholat, puasa, zakat, haji, korban, pakai busana muslimah. Nah, itu perbuatan hanya diperuntukkan untuk siapa? Allah. Makanya bahasanya itu mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, sama dengannya tauhid apa ibu-ibu? Tauhid uluhiyah. Contoh tauhid uluhiyah apa bu? Sholat, puasa, zakat, sedekah. Artinya berkaitan dengan perbuatan kita sebagai hamba. Seperti ibu-ibu pakai busana muslimah. Ibadah bukan? Niatannya untuk siapa? Untuk Allah apa cuma sekedar modis doang? Untuk Allah, kan seperti itu. Karena Allah perintahkan, aku kerjakan, kan seperti itu. Sebagai cara atau sebagai dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti kita membaca Al-Quran, itu tauhid apa maksudnya? Al-uluhiyah. Termasuk yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Bisa membedakan bu antara tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah? Gampang kan? Sekali lagi, tauhid al-uluhiyah itu apa? Dalam masalah ibadah. Itu lebih condong perbuatan hamba apa perbuatan Allah? Perbuatan hamba yang diperuntukkan untuk Allah. Tapi kalau tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah perbuatan Allah. Artinya yang sanggup untuk berbuat itu hanyalah Allah Jalla wa'ala. Nah di sini ya fitrahnya kita itu mengatakan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan alam semesta ini. Allah tancapkan dalam kalbu kita itu. Nah itu berkaitan erat dengan tauhid apa? Ar-rububiyah apa uluhiyah? Ar-rububiyah. Nah, berhubung kita yakin Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan seterusnya, maka kita melakukan tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Satu-satunya zat yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa'ala. Untuk memantapkan pemahaman lagi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu tauhid ar-rububiyah apa tauhid al-uluhiyah pembahasannya? Al-uluhiyah. Dikarenakan di situ kita mengisbatkan dan menetapkan Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita satu-satunya yang layak dan pantas untuk disembah, sekaligus juga menafikan Tuhan-Tuhan selain Allahu Jalla Jalaluh. Nah, itu yang berkaitan erat dengan masalah tauhid ya ar-rububiyah. Jadi tauhid ar-rububiyah itu ada hubungannya dengan masalah tauhid al-uluhiyah. Ketika seseorang mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, maka secara otomatis dia pun pasti akan beriman dan mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Itu tauhid al-uluhiyah apa rububiyah? Al-uluhiyah. Alladzi khalaqakum. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan kalian. Ya, artinya kenapa kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah Jalla wa'ala? Dikarenakan Allah menciptakan kita dan menciptakan manusia sebelum kita. Menciptakan tadi, contoh dari tauhid apa? Ar-rububiyah. Sampai di sini jelas, Bu? Nah, taib. Nah, itu salah satu wujud untuk mengenal Allahu Jalla Jalaluh. Nah, dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah
jumhurul uqala mutmainnuna ilal iqrar billahi ta'ala wa huwa al-mabturuna ala dhalik. Ya, mayoritas orang-orang yang berakal itu merasa tenang dengan mengikrarkan Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Dan dia tersebut ya mempercayai yang demikian dikarenakan fitrahnya mereka tersebut, karena berakal Allah tancapkan fitrah yang baik bahwasannya yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allahu Jalla Jalaluh. Nah, itu berkaitan erat dengan ma'rifatullah, mengenal Allahu Jalla wa'ala. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, jika sekiranya kita yakin Allah itu ada, dan kita yakin Allahu Jalla Jalaluh yang menciptakan kita, maka konsekuensinya kita pun juga mengikrarkan, mengakui bahwasannya Allahu Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, dan satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Taib, itu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, dikatakan inna ma'rifata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fardun ala kulli mukallafin. Sesungguhnya mengetahui dan mengenal Nabi itu adalah kewajiban bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu apa definisinya, Bu? Orang yang balik dan berakal. Itu mukallaf namanya, yang balik dan berakal, baik laki ataupun perempuan. Karena yang balik dan berakal inilah yang punya beban untuk menjalankan apa? Syariat. Naam. Artinya anak kecil itu wajib nggak menjalankan syariat yang belum balik? Belum wajib. Meskipun kita sebagai orang tuanya mengenalkan din dan agama ini sedini mungkin. Meskipun belum wajib. Seperti masalah ibadah salat. Dalam hadis Amr bin Su'aib an Abi an Jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah salat pada saat mereka tersebut berumur 7 tahun. 7 tahun sudah balik belum, Bu? Belum. Ya, tapi kita mengenalkan itu kudu, supaya nanti ketika dia balik atau balighah, dia paham kewajibannya. Salah satunya melaksanakan ibadah sholat. Termasuk berbusana muslimah, perempuan yang belum balighah, anak kecil, itu belum wajib. Tapi kita kenalkan tentang busana muslimah tersebut kepada putri kita yang belum balighah tadi. Tujuannya, ketika nanti dia sudah balighah, dia paham ini kewajiban. Ketika keluar rumah atau ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram, dia wajib untuk menutup tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jelas ibu-ibu? Naam. Kemudian berakal. Selain balik juga apa? Berakal. Mukallaf itu. Artinya al-majnun, orang yang gila, itu wajib enggak untuk menjalankan syariat? Tidak. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau kurban, atau yang lainnya. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Rufi'al qalam an salasatin." Diangkat pena, tidak ditulis satu kebaikan sebagai pahala dan tidak ditulis satu kejahatan sebagai dosa ketika dia mengalami satu di antara 3 hal berikut ini. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Orang yang gila sampai dia sehat dari penyakit gilanya. Jadi kalau sekiranya ada orang gila, maaf ya, membunuh sekalipun, apakah dia terkena hukuman? Tidak terkena hukuman, baik secara dunia ataupun secara akhirat.
Karena gila. Ya, seperti itu. Dan dia dikarenakan gila, akal sehatnya tidak ada, tidak waras, maka ketika dia melakukan perbuatan kejahatan tadi, tidak bersama dengankan pahala, tidak bersama dengankan dosa. Nah, wa ahadu muhammadiddin. Dan kita tahu mengenal Nabi Muhammad itu termasuk kewajiban yang ada pada agama ini. Setelah kita mengenal Allahu Jalla Jalaluh. Ya, kita mengenal Allahu Jalla wa'ala, seketika kita harus mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa kita harus kenal kepada Nabi Muhammad SAW? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal muballighu anillahi ta'ala. Karena Nabi Muhammad itulah yang menyampaikan pesan-pesan Allahu Jalla wa'ala kepada kita. Terasa tidak mungkin kita membaca Al-Quran, kita nggak kenal Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itulah yang menyampaikan pesan-pesan Allahu Jalla wa'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka pastinya ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala selalu dirangkai dan diiringi taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, termasuk juga taati Rasulullah SAW. Makanya bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Nabi, dalam tanda kutip, ibu-ibu kenal kan, orang-orang yang sesat, menyesatkan, ingkaru sunnah. Mengingkari apa? Sunnah Nabi SAW. Tidak percaya dengan hadis Nabi SAW. Bagaimana mungkin dia sholat? Bagaimana mungkin dia tersebut berpuasa? Bagaimana mungkin dia tersebut bersedekah, berzakat, berkorban, berhaji, berjilbab, dan seterusnya? Kalau dia ingkar sunnah. Karena kita tahu apa yang ada dalam Al-Quran, itu pun yang menyampaikan Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran itu kan datangnya kepada kita secara global, tidak secara rinci. Yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim, itu apa? Hadis Nabi SAW. Tentang salat, Allah cuma mengatakan apa? Wa aqimus salah. Tapi penjelasan tentang ibadah salat secara rinci, dari takbiratul ihram sampai salam, termasuk doa-doanya, termasuk gerakan-gerakan salatnya, yang menjelaskan siapa? Nabi Muhammad. Makanya kita katakan, orang yang ingkar sunnah dipastikan sesat lagi menyesatkan. Karena dia pasti tidak beragama. Dia pasti tidak menjalankan syariat. Dia pasti tidak sholat. Dia pasti tidak berzakat. Dia pasti tidak berhaji. Dia pasti tidak berumrah. Kenapa? Karena dia mengklaim sebagai orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian wahadhil ma'rifah tastalzimu qubula ma jaa bihi min indillahi ta'ala minal huda wa dinil haq. Dan mengenal Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu keharusan menerima apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang datang dari Allah Jalla wa'ala, dari petunjuk-petunjuk dan agama yang hak ini, yaitu Islam secara keseluruhan. Insya Allah nanti secara detailnya kita akan jelaskan lagi. Wa sayati insyaallah ta'ala tafsilu dzalika fi mahallihi. Insya Allah pembahasan ini kita akan jelaskan secara rinci sesuai dengan tempatnya dan babnya. Taib. Nah, di sini mengenal Nabi Muhammad SAW itu dikarenakan Nabi Muhammad yang menyampaikan ajaran agama ini, baik yang menyampaikan Al-Quran ataupun hadis Nabi, termasuk hukum-hukum. Dan konsekuensi mengenal Nabi Muhammad adalah keharusan kita untuk menerima apapun yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus kita terima. Karena semua itu datangnya dari Allahu Jalla Jalaluh. Makanya kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah dianggap benar sampai kita tersebut mengikuti 5 poin berikut ini.
kesaksian kita, yaitu ucapan kita asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, hamba Allah dan utusan Allah. Kesaksian kita ini kepada Nabi Muhammad tidaklah dianggap benar sampai kita mengikuti 5 poin berikut ini. Yang pertama adalah mahabbatuhu sallallahu, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, maka konsekuensinya harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jelas ya? Jangan disamakan dengan manusia yang lain. Jelas? Kita menikahi seorang perempuan dikarenakan kita cinta dan sayang kepada dia. Tapi pasti enggak dia itu cinta kepada orang tuanya? Mertuanya? Belum tentu kan? Tapi kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya, subhanallah, kita cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Konsekuensinya apa yang Allah cintai, kita harus cinta. Khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kecintaan yang melebihi cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kita kepada anak keturunan kita. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kita kepada pasangan kita. Kata Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Umar dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah dianggap sempurna iman salah seorang dari kita ini sampai kita menjadikan Nabi Muhammad lebih kita cintai ketimbang orang tua kita. Kita cinta kepada kedua orang tua kita, tapi cintanya kita kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Kita cinta kepada anak-anak kita, tapi cintanya kita kepada Rasulullah lebih kita cintai ketimbang kepada anak-anak kita, termasuk kepada pasangan kita, istri atau suami. Kenapa, Ibu? Apa perbedaannya antara cintanya kita kepada Rasulullah dan cintanya kita kepada orang tua kita? Atau ibu-ibu kan cinta kepada suami. Apa yang membedakan cintanya ibu kepada Rasulullah dan kepada suami ibu? Apa bedanya? Kalau cinta kepada Rasulullah, di dalamnya ada unsur ketaatan. Mau tidak mau, konsekuensi dari cintanya kita kepada Rasulullah SAW, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Tapi beda dengan cintanya kita kepada suami. Cintanya kita kepada suami tersebut, itu tidak mesti di dalamnya ada unsur ketaatan. Memang benar ketika suami memerintahkan kita berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di situ wajib taat. Karena ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan ketaatan kepada Allah dan hubungan ketaatan kepada Rasulullah. Tapi maaf, kita cinta kepada suami kita, tapi berhubung suami itu memerintahkan maksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, perintahnya itu wajib taat nggak, Bu? Tidak. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluknya, kalau dia perintahnya itu bertentangan dengan ya ketaatan kepada Al-Khaliq, Allahu Jalla wa'ala. Tapi cintanya kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, di dalamnya dipastikan ada unsur ketaatan. Jelas? Nah, kemudian selanjutnya, benarnya kesaksian kita, bahkan ya, cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Nabi dan menyatakan cintanya. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya antum ini demi Allah ya Rasulullah lebih aku cintai ketimbang siapapun orangnya, ketimbang siapapun makhluknya. Kecuali tentunya cintanya aku ini kepada antum setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi, ya Umar, tidak benar yang demikian, ya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru dianggap benar cintanya engkau kepadaku. Subhanallah, cintanya kita kepada Rasulullah itu sebagai wujud untuk mengenal Nabi Muhammad. Kita kenal kepada Nabi Muhammad, kita tahu tentang Nabi Muhammad, timbullah rasa cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin itu. Gak mungkin langsung ujuk-ujuk cinta. Tapi ketika kita tanya, kenal nggak? Nggak kenal. Paham nggak tentang dia? Nggak tahu. Nggak mungkin tumbuh rasa cinta itu. Makanya kan ada pepatah, tak kenal, tak sayang. Ya, artinya kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad, bagaimana dia akan sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kenalilah Nabi Muhammad, disitulah akan timbul kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi dari kita bersyahadah kepada Muhammad SAW adalah ta'atu, mentaati beliau. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kita laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW kita tinggalkan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datangnya dari Rasulullah, ambillah. Dan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tinggalkanlah. Apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tinggalkanlah. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakanlah. Apapun yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7. Yang diperintahkan oleh Nabi, kita laksanakan. Yang dilarang oleh Nabi, kita tinggalkan. Ya. Subhanallah, ibu-ibu. Kita ini, sebagai umat Nabi Muhammad, dipastikan masuk surga. Kecuali yang enggan dan menolak untuk masuk surga, kata Nabi. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, siapapun dia, laki ataupun perempuan, pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Sahabat ridwanullah ajmain bertanya-tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Faqala Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang sanggup taat kepadaku, perintahku dia laksanakan, laranganku dia tinggalkan, dia siap untuk taat, siap untuk masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi kalau orang yang tidak mau taat kepadaku, perintahku dia tidak pernah laksanakan, laranganku dia malah langgar, berarti dia sama saja menolak untuk masuk surga. Poinnya kan itu. Diceritakan ada seorang perempuan, namanya Ummul Fida. Seorang perempuan yang salehah, qanitah, sangat bertakwa, ya, perempuan yang sangat luar biasa dalam masalah amal dan ibadah. Tidak hanya sekedar salat wajib yang dikerjakan, qiyamul lail dan witir itu dikerjakan di setiap malam. Kalau orang sudah tahajud, qiyamul lail, dipastikan untuk salat sunnah yang lainnya gampang. Subhanallah, ini perempuan rajin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ini perempuan pun juga rajin untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi ada kelemahan ini perempuan, dikarenakan ketidakpahaman dia. Dikarenakan tidak ada ilmu pada dirinya. Kebiasaan dia mengorok alis dan memotong bulu mata. Ketemu dengan sahabat yang mulia,
Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Ummul Fida, ya Ummul Fida, apa yang anti kerjakan ini dengan mengerok alis, memotong bulu mata ini terkutuk, mal'unah, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ummul Fida merasa dia tersebut sering membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya, rajin ibadah dan amal soleh. Ditegur seperti itu, seperti nggak terima. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud, ana qari'ah, aku ini membaca Al-Quran, suka menghatamkannya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, aku habiskan. Wallahi demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan barang satu ayat pun dalam Al-Quran yang mempermasalahkan apa yang aku lakukan, mengerok alis dan memotong bulu mata. Tolong dong ya Abu Abdurrahman, ya Abdullah ibnu Mas'ud, jelaskan kepadaku di surah yang mana dan ayat yang mana. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ada dalam Al-Quran. Termaktub dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah, ambillah. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakanlah. Tapi apapun yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang oleh Nabi, bahkan dikutuk oleh beliau, mengerok alis dan memotong bulu mata. Seketika Ummul Fida mengatakan, tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, dikarenakan kekhilafanku sampai aku tidak paham mengerok alis dan memotong bulu mata ini tidak boleh, terlarang, terkutuk, dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini kan ketaatan. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, konsekuensinya harus taat kepada beliau SAW. Dan taatnya kita kepada Nabi Muhammad sebagai wujud apa? Mengenalnya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menjalankan sunnah ini, menunjukkan kita apa? Kenal Nabi Muhammad SAW. Tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Mengenalnya kita kepada Nabi Muhammad, bukan dikenakan kita satu zaman. Tapi kita mengenalnya Nabi Muhammad, dikenakan kita suka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ibu-ibu, benarnya kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benarnya syahadah kita, kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika kita tersebut sanggup tasdikuhu bima akhbar. Membenarkan, mempercayai, dan mengimani kabar dan info yang datangnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga apa? Benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika kita sanggup untuk membenarkan dan mempercayai serta mengimani kabar dan info yang datangnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik masuk di akal pikiran kita, itu kabar, ataupun tidak masuk di akal pikiran kita, baik itu sesuai dengan hawa nafsu kita, ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Jika sekiranya itu info, itu kabar datang dari Nabi Muhammad SAW, maka wajib untuk kita percayai, wajib untuk kita benarkan, dan wajib untuk kita imani. Jelas ibu-ibu? Nah, subhanallah, di dalam hadis yang kita dapatkan bisa jadi menurut akal pikiran kita itu tertolak. Jelas ya? Cuma dalam masalah beragama itu, akal ini bukan sebagai penentu kebenaran. Tapi akal pikiran ini fungsi dan manfaatnya sebagai pendukung kebenaran, bukan sebagai pembenar. Sekali lagi, akal pikiran yang Allah Jalla Jalaluhu anugerahkan kepada kita, itu fungsi dan manfaatnya untuk mendukung kebenaran, bukan sebagai pembenar. Bedakan ya, sebagai pembenar dan pendukung kebenaran.
Jadi akal pikiran ini fungsinya untuk apa, Bu? Mendukung kebenaran, bukan sebagai pembenar. Karena kalau ibu-ibu, maaf nih, kalau ibu menjadikan akal pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai pembenar, maka dipastikan kita akan sesat dan menyesatkan. Dhalun mudil. Kenapa? Karena kebanyakan gak masuk akal, bukan begitu? Subhanallah, ibu lagi asyik wudu nih. Membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan al-istinsyak, membersihkan hidung, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala hingga kedua telinga. Setelah mengusap kepala buang angin. Batal nggak wudhu kita? Diulangi lagi dari awal ataukah diteruskan, Bu? Diulangi dari awal. Iya kan? Seperti itu. Sholat juga begitu kan? Sudah tasyahud terakhir nih, zuhur. Sebelum salam buang angin. Batal nggak sholat kita? Batal. Diulangi nggak sholat zuhurnya? Diulangi. Kenapa Ustadz nggak yang satu rakaat yang keempatnya aja? Itulah syariatnya kan? Subhanallah, karena akal ini fungsinya untuk mendukung kebenaran, kita beriman, kita percaya. Tapi kan ada ibadah yang sifatnya tersebut cukup dilanjutkan saja, tidak perlu diulangi dari awal. Kalau kita batal wudu, ibadah apa, Bu? Tawaf. Kita sudah 3 putaran nih, atau 4 putaran, tahu-tahu buang angin, batal wudu kan? Kita ambil air wudu, karena syarat sahnya tawaf juga harus ada wudu. Subhanallah, kita mengulangi dari awal tawaf, ataukah melanjutkan lagi? Melanjutkan lagi. Kok beda dengan wudu? Kok beda dengan sholat? Nah, inilah syariah. Inilah yang dibawa oleh Nabi SAW. Wajib untuk kita imani. Subhanallah. Dan banyak kan hal-hal yang mungkin tidak masuk di akal pikiran, tapi berhubung kuatnya keimanan untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan untuk mempercayai apa yang diinfokan oleh Nabi, membuat kita tersebut mengimaninya. Dan akal ini fungsinya untuk mendukung kebenaran. Alhamdulillahnya nih, Bu, kita tidak satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bayangkan kalau kita ini satu zaman dengan Nabi. Iya kan? Itu berat orang menerima tentang kenabian Nabi Muhammad, bukan begitu? Kenapa, Bu? Nabi Muhammad nggak sekolah. Bahkan dikenal dengan istilah apa? Ummi. Ummi itu artinya apa? La yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tahu-tahu datang kepada ibu yang sudah profesor, S3, S2, S1. Subhanallah, disuruh pengajian di Al-Hunafa aja. Ibu kan selalu tanya, emang dia lulusan apa ya? Iya kan begitu. Madinah, apa ini kan begitu kan kadang. Subhanallah, pasti ada label-labelnya itu. Dia cuma lulusan di sini. Enggak deh, kita kan kelasnya kelas tinggi udah Al-Hunafa ini. Nggak mau cuma lulusan SD doang. Kan begitu. Bu, tapi dia ngaji loh sama syekh ini. Enggak, kita nggak mau terima itu. Iya kan? Subhanallah. Syukur kita hidup di zaman sekarang. Mudah untuk kepercayaan. Dan syukurnya lagi kita terlahirnya muslim. Bayangkan kalau orang-orang yang terlahir dalam kondisi kafir. Betapa beratnya dia mencari kebenaran tersebut. Berat, nggak gampang itu. Cuma Allah takdirkan kita ini, alhamdulillah orang tua kita muslim. Abah kita, umi kita menjadikan kita muslim dan muslimah. Seperti itu. Ya, makanya hanya hidayah Allah Jalla wa'ala yang mengakibatkan non-muslim atau kafir setelah pencarian, dia masuk Islam. Berat. Nggak gampangan masalah mengubah satu keyakinan itu. Nah, apalagi berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Iya kan? Kalau kita hidup zaman sekarang mungkin masuk akal. Isra Mi'raj itu. Tapi kalau zaman dulu, oh berat. Itu yang terjadi dengan kaum kafir Quraisy. Yang dimana mereka itu berbondong-bondong datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Abdullah bin Utsman, nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kamu sudah tahu belum?
bualannya Muhammad hari ini, kata Abu Bakar, jangan main-main terhadap Muhammad. Kenapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad barusan saja bicara kepada kita nih, kepada kami. Dia tadi malam baru datang dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis menuju langit untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan dia info bahwasannya perjalanan dia dari kota suci Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian setelah itu menuju Allah Jalla wa'ala yang ada di langit. Itu cuma 1 malam. Bagaimana menurut engkau ya Abdullah bin Utsman, sahabat daripada Muhammad? Ini orang kalau yang mengatakan seperti itu menurut kami ini majnun, gila. Karena pemahaman kami perjalanan dari kota suci Mekah menuju Baitul Maqdis berpekan-pekan, berminggu-minggu. Seorang Muhammad cuma mengaku 1 malam saja. Hal yang mustahil, impossible, tidak masuk di akal pikiran kami. Tapi Abu Bakar As-Siddiq imannya kuat. Oh, kalau itu info, itu kabar dari Muhammad bin Abdullah, aku yang pertama kali yang membenarkannya. Tapi kalau cuma iftira, cuma bualan kalian untuk memfitnah Nabi Muhammad, fa antumudz zalimun. Sebenarnya kan Abu Bakar As-Siddiq bisa nggak bilang, oh sebentar, aku mau tabayun dulu dengan Nabi Muhammad. Oh sebentar, aku mau konfirmasi dulu dengan Nabi Muhammad. Ucapan itu benar nggak dari beliau? Bisa nggak dilakukan oleh Abu Bakar seperti itu, Ibu? Bisa saja. Tapi Abu Bakar ingin menunjukkan keimanan beliau kepada Muhammad sebagai wujud untuk menjalankan cintanya beliau kepada Muhammad. Karena beliau sangat kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nah, kita pun berusaha seperti itu. Kenal, kemudian kita sekaligus mempercayai info dan kabar yang datang dari Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita akan percaya kalau kita nggak kenal? Kayak orang misalnya, tahu-tahu datang seorang anak laki-laki bawa mobil mewah, mampir ke rumah ibu. Subhanallah, ketuk pintu rumah, ibu kan kaget. Anda siapa? Saya Fulan bin Fulan. Tujuannya ke rumah, mau melamar putri ibu yang bernama si Fulana. Ibu kan kaget. Ini siapa nih orang? Sebentar ya. Gak mungkin dong ibu langsung terima ahlan wa sahlan. Meskipun dia bawa mobil mewah sekalipun. Bawa sekeranjang hadiah buat ibu. Nih emas 1 kilo buat mami. Subhanallah. Ini baju abaya 1 lemari. Ibu tetap tidak percaya, bukan begitu? Mungkin berat. Karena ibu kenal dia, baru bisa menerima kan sebagai mantu. Bisa ibu terima dia sebagai mantu. Bukan begitu? Ibu tanya, maaf yang bawa kamu ke sini siapa? Yang tahu rumah ini kan nggak ada yang tahu. Subhanallah, enggak. Itu ada tuh kelompok ibu di Al-Hunafa, namanya ibu ini. Dia yang menginfokan bahwasanya ibu punya anak perempuan, si Fulana. Dia begini. Oh begitu. Iya. Seperti itu. Begini ya, berhubung bapaknya si anak nggak ada di rumah, lagi di kantor, nanti aja datangnya ya. Pulang dulu deh. Seperti itu. Nah, ibu menyuruh dia pulang itu dalam rangka apa? Untuk mengetahui siapa nih si Fulan. Ibu telepon dong. WA. Bisa nggak telepon? Bisa. Assalamualaikum. Kef halak, apa kabar? Sehat semua. Maaf tadi nih Jeng. Tadi ini ada seorang nih datang ke rumahku. Dia dapat info katanya dari Jeng, benar nggak? Oh benar. Itu keponakan aku. Ada poin dong sudah. Mulai kenal. Oke. Gimana menurut kamu? Ya keponakanku sih baik. Alhamdulillah ya. Dia di daerah sini saja tokonya ada sekitar 15. Kemudian orang tuanya Masya Allah sudah haji semua. Kemudian juga dia juga dekat tuh sama ustadz yang biasa ngisi di Al-Hunafa. Oh iya. Jadi kalau misalnya kan nih saya kan menghukumi subjektif karena ini keponakan saya. Tapi kalau ukhti mau tanya nanti tanya sama ustadz yang kenal juga dengan dia itu. Oke, karena dia biasa mengaji di setiap hari Rabu pekan kedua di sini juga. Oke, Taib tanya, Ustadz kenal nggak sama si ini? Oh kenal. Oh anaknya si ini kan? Iya tahu. Kenapa Bu?
Iya nih Ustadz, mau minta pendapatnya aja. Menurut Ustadz gimana sih fulan? Baik atau tidak baik? Soleh atau tidak soleh? Nah, ibu ngomong begitu, mencari, tanya ini dalam rangka untuk apa? Kenalan kan? Untuk mengetahui si fulan ini siapa. Kita nggak ingin terima tuh laki-laki sebagai mantu, tapi kita nggak kenal. Meskipun disodorkan dengan berbagai macam hal yang menyenangkan hati kita. Kita kenal betul, kita ajak bicara dia, kita selidiki betul, bahkan kita interogasi ya, seperti itu. Ini begini. Pekerjaan apa, ini di mana, kemudian siapa yang kenal, semuanya kita sampai kita kenal betul, kemudian oke, kita terima dia sebagai mantu kita. Kan begitu. Nah, apalagi ini Nabi Muhammad SAW, kudu dan wajib kita kenal. Supaya kita gampang dalam ketaatan, supaya kita gampang untuk mempercayai, termasuk yang keempat, yaitu supaya kita mudah menjalankan hukum yang beliau tetapkan. Jadi, yang keempat, tidaklah dianggap benar kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW sampai kita tersebut mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ibu-ibu? Yang keempat, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita mengambil hukum dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau tetapkan berkaitan dengan hukum-hukum agama, kita tetapkan dan kita amalkan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhan kalian, mereka itu tidaklah sempurna imannya, sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau, wahai Muhammad, apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka perselisihkan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan ketika Rasulullah menetapkan satu hukum, di dalam kalbu kita ini, dalam hati kita ini tidak ada perasaan yang tidak enak. Kita terima saja itu hukum untuk kita jalankan. Wa yusallimu taslima. Dan kita menerima 100% hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi tidak benar kesaksian kita kecuali kalau kita mengambil hukum yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 100%. Tidak 50%. Kan ada orang tuh, kalau ini aku masih sanggup yang ini nih. Kalau ini belum sanggup nih. Ini masih ajib nih. Nah, padahal dia tahu ini tidak boleh misalnya. Berarti dia tersebut tidak sempurna apa? Imannya. Berarti dia tersebut tidak mengenal betul-betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jelas ibu-ibu? Taib. Mengambil hukum dari hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ringan menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Nabi karena kita kenal dengan Nabi Muhammad. Cobalah ibu-ibu itu menjadi seorang perempuan yang bernama Ummul Fida tadi. Memang mengenakan kan kebiasaan kita sulam alis dan sulam bibir itu menunjukkan kita mantap dengan penampilan kan, seperti itu. Menurut ibu-ibu, meskipun ada juga sebagian orang melihat ibu dengan kondisi begitu, merasa geli di kalbunya dan di hatinya. Subhanallah. Ini alis bagus, dia kerok. Kemudian bisa-bisanya dia beli pensil warna. Kemudian untuk mewarnai alisnya tadi itu. Setelah sudah dikerok, kemudian ditulis apa? Dipena-penain lah dengan pensil alis tadi itu. Nah ini kan, ya kita katakan lucu saja ya, perempuan yang seperti itu. Apalagi dia laki-laki. Nah itu kan dilarang dan dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nah berhubung kita ini umat Nabi, kita kenal dengan Nabi yang memerintahkan seperti itu atau Nabi yang melarang seperti itu, saya harus laksanakan perintah Nabi, saya ambil hukumnya, ini haram, saya harus tinggalkan. Kan begitu.
Subhanallah. Jadi kita kaitkan dengan kenalnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan begini Bu ya. Kita kan saling kenal nih. Subhanallah, ada sesuatu yang kita sepakati. Ternyata kita langgar. Ibu ketika ketemu dengan teman ibu yang saling bersepakat tadi, rasanya gimana tuh? Ada nggak rasa tidak enak? Kenapa? Kena kenal kan? Nggak enak kena kenal. Coba kalau nggak kenal, nggak rasa nggak enak itu. Nah, berhubung kita kenal dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kita merasa nggak enak kalau tidak menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun hukumnya yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, kita laksanakan dan kita jalankan. Jelas ibu-ibu? Yang terakhir sebagai pemungkasnya. Yang kelima, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjalankan yang kelima ini, yaitu beramalnya kita, beribadahnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini memang benar untuk Allah. Kita ikhlaskan diri untuk beramal dan beribadah untuk Allah. Tapi tidak cukup modal ibadah ini diterima oleh Allah dengan modal ikhlas doang. Harus ada yang kedua, yaitu apa Bu? Ittiba. Kita beramal, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amal ibadah kita ini baru bisa diterima oleh Allah Jalla wa'ala jika amal ibadah kita ini terbangun di atas dua pondasi atau dua I. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ya, subhanallah. Orang ikhlas, tapi amalannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, diterima nggak amalannya Bu? Tidak. Seseorang ittiba, beramalnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ikhlas, diterima nggak amalannya? Tidak juga. Harus dua-duanya. Ada ikhlas dan ada ittiba. Nah, sebagai wujud cinta kepada Nabi dan kita kenal banget dengan Nabi, kita kenali juga amal ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita sholat sebagai wujud beribadah kepada Allah. Sholatnya kita dari takbiratul ihram sampai salam hendaknya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad. Sebagai wujud kita kenal betul dengan Nabi Muhammad. Ketika kita misalnya sholat seperti ini, siapa? Sholat yang apa ini? Oh, ini sholat Nabi ini. Sholat yang dituntunkan oleh Nabi. Oh, begitu. Kemudian, kita misalnya berpuasa. Dari subuh sampai tenggelam matahari. Kita mengerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Kenapa? Karena kita kenal amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya, Bu. Qobliyah subuh itu berapa rakaat, Bu? 2. Ibu kan kenal Nabi, kenal juga dong dengan amalannya. Ibu tahu qobliyah subuh itu cuma 2. Berdasarkan info dari Ibunda Aisyah. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ada teman kita baru hijrah. Biasanya kalau baru hijrah itu semangatnya luar biasa. Subhanallah, ketika sholat bersama ibu di Hunafa ini, qobliyah subuhnya 10 rakaat. Menurut ibu, dia benar apa tidak benar? Tidak benar. Sahih atau tidak sahih? Tidak sahih. Kenapa, Bu? Alasannya? Padahal dia sholat loh, Bu. Tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Jadi di zaman Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, ada seseorang yang mampir ke masjid beliau di waktu subuh. Subhanallah, dia bikin qobliyah subuh 8 rakaat. Bikin berapa? 8 rakaat. Sa'id bin Musayyib tidak menyuruh muadzinnya untuk iqamah. Dia tunggu tuh orang sampai selesai. Selesai sholat, dia dekati.
kemudian setelah mengucapkan salam, ya bertanya dari mana datang, kemudian seterusnya dia tanya, syub ya akhi afwan, tadi ana lihat antum nih mengerjakan salat 8 rakaat, salat apa itu? Oh, qobliyah subuh. Maaf ya akhi, bukankah qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat sebagaimana yang diinfokan oleh Ibunda Aisyah? Dia ini bukannya menerima nasihatnya Al-Imam Sa'id bin Musayyib ini, tapi malah marah kepada Sa'id. Ya Imam, ana minta maaf sama antum ini. Emang kalau ana sholat, Allah menyiksa dan mengadab ana? Dikenakan sholat 8 rakaat, ana kan sholat. Iya, kata Imam Sa'id bin Musayyib, Allah tidak bakalan menyiksa dan mengadab engkau dikarenakan engkau sholat. Tapi Allah Jalla wa'ala menyiksa dan mengadab engkau dikarenakan engkau menyelisih nabinya engkau, Nabi Muhammad SAW. Qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat, itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kamu kenal dengan Nabi, kenal juga dong berkaitan dengan amalannya. Salah satunya qobliyah subuh itu cuma 2. Subhanallah. Artinya akibat kita nggak kenal dengan Nabi, kita nggak kenal juga amalannya kan, seperti itu. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi ibadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah dengan 5 hal tadi, maka kesaksian kita baru dianggap benar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi apa, Bu? Mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, taat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, membenarkan, mempercayai dan mengimani ya info dan kabar yang datang dari Nabi Muhammad. Yang keempat, mengambil hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, beribadahnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. 5 hal ini saja ibu pahami dan ibu tancapkan dalam kolbu dan hati ibu, kemudian dipraktekkan, berarti ibu betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? 5 hal ini dijalankan, berarti menunjukkan ibu apa? Kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, pastikan yang 5 hal ini kita pahami, baik dalam masalah ketaatannya, membenarkannya dan mempercayai Nabi Muhammad, terutama dalam masalah info dan kabar, termasuk mengambil hukum dari beliau, dan pastikan setiap kali kita beribadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru yang kedua ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, ini mengenal agama Islam ini mencakup pembahasan tentang mengenal Allah dan juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sudah sedikit dari apa yang kita bahas tentang mengenal agama Islam ketika kita sudah membahas tentang mengenal Allah dan mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, kita masuk pada season yang kedua, tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau enggak saya yang tanya. Enggak ada? Saya yang tanya ya. Tadi kan yang terakhir, poin yang kelima, beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Bu, bagaimana caranya kita tahu nih amalan kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad? Ibu kan sholat setiap hari. Tidak hanya sekedar yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan. Bagaimana caranya ibu tahu sholat yang ibu kerjakan itu sesuai dengan ajaran Nabi? Bagaimana ibu tahu ini sholat sunnah yang dikerjakan memang ajaran Nabi? Gimana caranya, Bu? Itu belajar kan poin yang pentingnya. Kita udah belajar. Tapi yang lebih detailnya supaya tahu gimana? Itu kan umum, Bu. Gimana ibu tahu tentang syariat itu?
Ma'rifatu adillah, ma'rifatu al-hujjah. Ya, ma'rifatu sabab. Ya, kita ini tidaklah beramal kecuali kita tahu dalilnya, hujjahnya. Ada seorang ustadz 2 jam ceramah mengajarkan ibu satu amalan atau beberapa amalan, tapi nggak menyebutkan dalil. Ibu tanya, Ustadz, alafu Ustadz, tadi Ustadz nih 2 jam ceramah, Ustadz ngajarkan kami beberapa amalan, tapi nggak pernah kami dengar dari 2 jam itu Ustadz menyebutkan dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, sahih atau tidak sahih. Nah, itu kan penting buat kita mengenali amalan Nabi Muhammad SAW tadi. Ya, seperti misalnya berkaitan dengan ibadah salat. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat, kata Nabi Muhammad. Salah satu bagian daripada pelaksanaan ibadah salat tersebut adalah membaca doa istiftah setelah kita melakukan takbiratul ihram. Nah, doa istiftah ini ibu-ibu yang satu baca Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ibu yang kedua baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang ketiga, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ibu yang keempat, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya, dan seterusnya. Yang benar yang mana, Bu? Semuanya kan? Kenapa? Karena kita tahu dalil, ternyata yang diajarkan oleh Nabi itu ada sekitar 12 doa istiftah. Oh, yang dibaca ibu itu benar. Oh, yang dibaca yang itu, yang ibu yang keempat, Allahumma ba'id, itu benar. Itu hadis dari Abu Hurairah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi yang dibaca oleh ibu yang ketiga itu hadis Ibunda Aisyah, hadisnya juga sahih. Kalau yang dibaca oleh ibu yang kedua, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Oh, itu hadisnya Abdullah bin Umar, sahih juga. Nah, tahu dalil kan, Bu? Seperti itu. Nah, baik untuk penghalalan atau pengharaman, seperti itu. Tahu-tahu ada ustadz bicara di sini, Bu, ibu mau beli nggak sate buaya? Memang buaya halal, Ustadz? Ibu kan tanya info. Kalau halal saya mau, Ustadz. Iya halal, kata ustadznya, halal. Saya makan nih, kata dia. Dalilnya apa, Ustadz? Ya kan, ibu ngomong begitu. Harus begitu dong, jangan cuma terima doang berhubung ustadz yang ngomong. Dalilnya apa, Ustadz? Oh, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ini. Ya, uhillal lakum saydul bahri wa ta'amu. Ya, segala hewan yang ada dan hidup di air itu, buruannya itu halal. Termasuk apa? Buaya. Rasulullah juga mengatakan ketika berkomentar tentang masalah air laut, ya, wa tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Bahwasanya air laut, air sungai, air danau itu suci, boleh untuk kita gunakan bersuci, baik mandi ataupun berwudu. Dan bangkainya itu halal untuk dimakan. Artinya binatang-binatang yang hidup di air semuanya halal untuk dimakan. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasanya binatang itu haram untuk dimakan. Seperti ular misalnya. Nah, jadi ibu tanya lagi, berarti Ustaz, singa laut halal dong? Halal. Ya, singa yang mana yang haram? Singa yang hidup di darat. Kemudian anjing laut halal dong? Halal juga. Kecuali anjing yang hidup di darat. Iya kan? Berarti buaya juga halal. Halal juga karena hidup di air. Yang haram buaya darat. Ya kan seperti itu. Nah, walhasil kita katakan, nah itu kan dalil. Ibu menghalalkan, mengharamkan kan dalil. Tapi Ustaz, kita kan awam Ustaz. Kadang lupa menanyakan dalil. Kita banyak taklid doang, ikut-ikutan Ustaz. Ibu pingin mengetahui kita ini sesuai dengan sunnah, itu mengetahui yang kedua. Ma'rifatul qadar. Mengetahui tentang porsi ibadah. Karena ibadah ini kan ada porsinya. Kayak tadi ada teman kita yang baru hijrah, qobliyah subuhnya, itu 10 rakaat. Menurut ibu kan salah tadi. Kenapa, Bu? Karena porsi qobliyah subuh cuma berapa? 2 rakaat. Jumlahnya cuma 2 rakaat. Berarti banyak itu belum tentu benar. Kan seperti itu. Yang benar itu sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ibu-ibu? Nah, seperti misalnya lagi, kita nggak tahu tuh yang lainnya. Gimana dalil, kadang kita nih banyak miss lah, banyak nggak paham. Gampang Bu, ibu ingin mengetahui kita ini betul-betul di atas
sunnah Nabi, betul-betul di atas ajaran Nabi, dengan kita mengetahui yang ketiga, ma'rifatu ajnasiha. Mengetahui tentang jenisnya ibadah tersebut. Seperti misalnya kalau kita berkorban, hewan apa yang disembelih, Bu? Binatang ternak. Tapi binatang ternak lebih spesifiknya apa lagi? Onta, sapi atau yang sejenisnya, kerbau. Kemudian kambing atau yang sejenisnya, domba. Di antara ibu datang, bertanya sama sohibnya juga. Ukhti, aku ini kan janda. Kebetulan ya pemasukan tuh kurang, ya seperti itu. Tapi aku pingin korban. Kebetulan punya uang cuma 2 juta. Nggak cukup dengan beli kambing. Kambing sekarang 3 juta atau 3,5 juta. Menurut ukhti boleh nggak korbannya diganti dengan ayam atau bebek saja? Insya Allah 2 juta cukup sih. Ibu menyalahkan apa membenarkan dia? Menyalahkan. Kenapa, Bu? Karena ibu tahu jenisnya hewan korban tadi. Berarti ibu berada di atas sunnah. Oh, dia yang tadi, belum paham nih. Berarti dia tidak berada di atas sunnah, kan seperti itu. Jelas, Bu? Nah, jenisnya seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kita ini betul-betul berada di atas sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi, ma'rifatu awqatiha. Mengetahui waktu-waktu ibadah itu. Kan ada waktunya. Sholat aja ada waktunya. Zuhur sekarang tergelincir matahari jam 12 kurang 20 menit. Kata ibu ada rapat nih sama koleha atau siapalah. Ustaz, boleh nggak saya sholat jam 11 sekarang nanti setelah selesai kajian? Sholat apa, Bu? Duha? Enggak. Sholat zuhur. Menurut ibu benar nggak dia? Enggak. Kenapa, Bu? Karena ibu tahu waktunya sholat zuhur itu belum waktunya. Sekarang zuhur jam 12 kurang 20 menit. Kan begitu. Jelas ibu-ibu? Dengan ibu mengetahui tadi itu, insya Allah ibu berada di atas sunnahnya Nabi. Sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Berarti kenal betul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ada teman. Kenapa sih, Ustaz, haji itu nggak dibikin tiap bulan aja deh? Kan masa Zulhijjah doang? Apalagi waktunya yang puncaknya itu cuma 6 hari, misalnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Bikinlah tiap hari, kan jadi nggak ramai. Seperti itu. Boleh nggak? Kenapa alasan ibu? Waktunya belum. Kan bahasa kita, waktunya belum. Hajian itu waktunya, yang puncaknya itu nanti memang masuknya niatan dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, tapi puncaknya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kan begitu omongan kita. Nah, jelas ibu-ibu? Kayak sebagian ibu misalnya. Kata-kata kita ini kan nggak diakikahin, bukan begitu? Ibu merasa tidak enak hati. Ibu datang ke Ustadz, saat anak waktu kecil karena kondisi orang tua mungkin tidak paham, bukan nggak ada duit, dia kaya tapi dia nggak ngerti. Aku ini ternyata belum diakikahin, Ustadz. Gimana kalau aku akikah sekarang? Umur ibu berapa sekarang? 65. Tapi menurut ibu boleh nggak diakikah? Boleh nggak, Bu? Kenapa, Bu? Waktunya habis. Waktunya sudah habis, sudah lewat, ibu. Kena akikah itu hari keberapa? Ke-7. Kalau nggak bisa, ke-14. Kalau nggak bisa, 21 kan? Udah lewat, Bu. Udah habis. Ya, tapi nggak enak banget nggak? Bu, jangankan ibu Rasulullah saja nggak diakikahin kan? Seperti itu. Ya, subhanallah. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan waktu ya? Berkaitan dengan korban. Tahun kemarin ibu rupanya nggak sempat berkorban. Sekarang pengen berkorban di bulan Rabiul Akhir ini. Menurut ibu benar nggak, Bu? Salah. Kenapa? Waktu berkorban di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Berapa hari, Bu? 4 hari. 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nanti, Bu, mudah-mudahan panjang umur ibu di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, dan tanggal 13 berkorbannya. Kan seperti itu. Yang kelima, mengetahui tempat ibadah.
Itikaf tempatnya di mana, Bu? Di masjid. Taib ya. Zaman Covid, ibu terbiasa itikaf, di rumah aja, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Berarti ibu nggak paham sunnah, nggak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu. Karena itikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Beda kalau misalnya yang diizinkan. Kayak nanti malam, insya Allah, gerhana apa? Bulan. Afdalnya tempatnya di mana? Di masjid. Cuma sebagian ibu ingin mengerjakan di rumah, boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Meskipun yang afdal di mana? Di masjid. Itu lain cerita kita katakan. Termasuk juga yang terakhir mengetahui urutannya ibadah. Dengan kita mengetahui urutannya ibadah, maka insya Allah amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya, sholat sama wudhu yang mana duluan, Bu? Wudhu. Malas deh. Sholat dulu nanti gampang. Kalau lagi semangat, wudhu nggak mungkin. Nggak bisa begitu. Kebetulan kita nih lagi umrah. Qadarallah takdirnya, pas umrah, datang tamu kita yang bernama haid. Ibu kan boleh melakukan amalan umrah apapun. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu tawaf. Kata ibu, tanya sama Ustadz, sa'i ada nggak syarat sahnya itu suci Ustadz dari haid dan nifas? Nggak ada. Ustadz gimana kalau saya sa'i dulu tahallul, nanti kalau suci saya tawaf dan salat sunnah tawaf? Ya, boleh nggak begitu, Bu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sesuai urutannya. Karena urutannya itu tawaf dulu, salat sunnah di belakang makam Ibrahim atau salat sunnah tawaf. Kemudian setelah itu baru sa'i, baru tahallul. Kan seperti itu. Nah, ini sesuai dengan urutannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan ibu mengetahui 6 hal tadi, maka insya Allah ibu betul-betul kenal lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Beramalnya ibu sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita sampaikan di Hunafa tahun 2018. Tempatnya saya duduk di situ tuh. Ibu-ibu di sini. Ingat nggak, Bu? Ibu lupa. Ya nggak apa-apa lah, dimaklumin. Paman nu'ammirhu nunakishu fil khalaq. Nah, di tempat lain. Tapi di Hunafa saya masih ingat 2018 sebelum Covid. Nah, saya duduk di situ, Bu. Saya ingat tuh. Ibu-ibu di sini nih. Nah, ini kan baru perpindahan lagi nih. Dulu nih ada tempat ditutup kalau nggak salah dulu. Wallahualam, benar kan, Bu? Iya. Dicatat. Kenapa, Bu? Yang pertama, mengetahui dalil. Istilahnya mengetahui sebab. Mengetahui sebab itu maksudnya dalil. Dalilnya apa, Ustaz ya? Kayak misalnya kan ini lagi ramai. Banyak pertanyaan. Ternyata ada orang-orang yang di masa lalu khilaf. Dia dapat anak by accident. Kemudian sekarang ini dia bingung. Kebetulan anak perempuan. Boleh nggak Ustaz, anak yang menjadi walinya? Terjadi perdebatan di antara Ustadz kan. Subhanallah, dia sedih. Kemudian tanya kepada seorang Ustadz. Ustadz, dia bilang, yang salah tuh anak. Yang salah tuh istri anak. Anak-anak kan nggak salah. Kok sampai segitunya anak dihukumi, kata dia. Anak kan udah taubat. Kenapa sih? Anak ingin menikahkan anak perempuan anak. Anak nggak boleh jadi walinya. Disuruh walinya penghulu saja. Perwakilan dari hukum atau pemerintah. Ya, sultan. Memang Pak, itu memang ada perdebatan. Ada yang melarang, ada yang tidak membolehkan, karena anak itu lahir di luar nikah. Ada juga yang mengatakan boleh untuk dinasabkan kepada bapak, termasuk juga nanti hak perwalian juga bapak. Nah, si bapak itu nanya lagi. Dia nggak langsung percaya tuh sama tuh Ustadz. Dia tanya, Ustadz, dalilnya apa inti Ustadz? Inti ngomong anak lahir di luar nikah boleh dinasabkan kepada abahnya. Kita sebutkan dalil dong, Bu. Dalilnya tentang kasus Juraid. Pernah dengar nggak cerita Juraid itu? Yang lagi sholat sunnah, dia dipanggil oleh ibunya. Si Juraid bingung. Allah apa mamah nih, apa umi? Dia pikir dong, Allah dong, ya kan, Allah menciptakan mamah, kan seperti itu. Nah biasa dong ibu-ibu, inzilakul lisan, terpleset lisan. Makanya hati-hati terpleset lisan. Juraid, mama panggil nggak mau datang-datang, dicoba loh nanti, seperti itu. Kan seperti itu, kadang ibu ngomong sama anak perempuan. Dia apalah, pakai jilbab rapi apa semua.
Kenapa pakaian begini? Oh, kayak orang tua. Susah jodoh loh, ya lu ya nanti kan. Kan doa jadinya. Nah, itu yang terjadi dengan Juraid itu tadi. Akhirnya benar dicoba. Ada orang yang nggak senang sama Juraid, kemudian menyewa seorang gahbeh atau pelacur, ya, supaya berzina dengan Juraid. Juraid nggak mau dong, ahli ibadah. Akhirnya berhubung nih pelacur sudah dapat upah dari yang menyewa dia datang ke peternakan kambing, berzina dengan pengembala kambing. Hamil. Dia datang ke orang kampung. Nih Juraid nih yang bikin olah. Aku gendut begini nih, ada balon seperti ini, ulahnya Juraid. Akhirnya orang kampung marah, dihancurkan tempat ibadahnya Juraid. Hampir mau dibunuh. Kerja tunggu dulu deh. Tunggu tuh anak lahir. Kita ingin tahu abahnya siapa. Bukan aku yang jelas. Akhirnya ditunggu sampai melahirkan. Bayinya ada, disodorkan kepada Juraid. Juraid kemudian menggendong tuh bayi sambil mengatakan, "Man abuk? Abah kamu siapa ya?" Dia mengatakan, ngomong tuh waktu masih di buayan, "Abi ra'il ghanam, namanya Fulan bin Fulan." Nah, dari sini para ulama mengatakan boleh menasabkan anak yang di luar nikah tadi, by accident tadi itu, dengan dalil ini diantaranya. Termasuk dikuatkan, ternyata Abu Sufyan, mertuanya Nabi, waktu masih kafir, pernah berzina dengan seorang budak atau hamba sahaya. Lahirlah anak namanya Ziyad. Namanya siapa? Ziyad. Nah, Ziyad itu kemudian dinasabkan kepada abahnya atas ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara seayahnya, dipanggillah Ziyad bin Abi Sufyan. Nah, saya lebih condong itu, Ibu. Mungkin ada ustadz yang lain, enggak setuju. Cuma saya berpikirnya begini, lihat dari kemaslahatan. Buat apa kita membuka kedok kita di masa lalu? Haram yang demikian. Iya kan? Pak, udah Pak, Bapak jangan cerita. Bapak nikahkan aja anak Bapak itu. Saya tahu sudah paham cerita Bapak itu. Boleh, Ustaz? Boleh. Ya, dengan dalil yang tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kan Ibu nanyakan dalil. Kayak misalnya Ibu kan masih protes masalah kerok alis dan potong bulu mata. Dalilnya apa, Ustaz? Wajar dong kita nanya. Saya kan tujuan begini untuk mempercantik diri supaya suami senang, supaya suami tidak lain hati. Niatnya sih baik, tapi tidak semua niat yang baik itu amal perbuatannya juga baik. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, Bu, mengetahui porsinya ibadah, kadar, ukuran, jumlah. Yang ketiga, mengetahui jenisnya ibadah. Termasuk jenis itu, ibu aurat, perempuan itu seluruh tubuh tertutup kan? Kecuali apa, Bu? Wajah dan kedua telapak tangan. Dagu termasuk auratnya wanita enggak? Termasuk jenis aurat enggak? Ha? Masuk, Bu? Bukan wajah ini, dagu. Ini saya jenggot nih. Saya tumbuhnya di dagu, Bu. Karena itu bagian wajah. Tapi kalau bulu-bulu ini tumbuhnya di leher, ini bukan jenggot, boleh saya kerok, Bu. Berarti dagu bagian wajah ya kan? Ada perempuan yang pakai jilbab. Menurut saya lebih bagus dia pakai cadar. Kenapa dia menutupin ini? Dia punya keyakinan dagu aurat ketika sholat. Jadi kecekik kan akhirnya. Dan ini yang enggak, secara jenis jilbabnya salah. Seharusnya yang dia tutupin lehernya saja, bukan dagunya. Kalau ingin menutupin dagu, kenapa nggak pakai cadar aja sekalian? Kan itu lebih memudahkan dia seperti itu. Jelas, Bu? Nah, jadi dagu bukan jenis daripada auratnya wanita. Itu bagian daripada wajah, dan wajah itu bukan aurat. Suara aurat nggak, Bu? Suara aurat nggak? Aurat. Ibu nggak usah ngomong sama saya kalau aurat. Iya kan? Kalau aurat nggak usah ngomong. Ya, aurat. Iya kan? Nggak usah ngomong. Pakai tulisan aja atau apa gitu kan? Dan suara kenapa bukan aurat, Bu? Kenapa alasannya? Karena bagian wajah. Karena wajah bukan auratnya wanita. Nah, itu kan jenis, kadar, apa kita katakan itu mengetahui hujjah-hujjah. Yang keempat, mengetahui apa tadi? Waktu ya, waktu sholat dan seterusnya. Kayak contoh, zikir pagi itu kapan mulainya? Sepakat ketika masuk waktu sholat subuh.
yang diperdebatkan ulama itu berakhirnya. Syekh Islam Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan berakhirnya zikir pagi itu ketika habisnya waktu sholat subuh, yaitu ketika terbit matahari. Berarti kalau menurut beliau berdua, waktu duha nggak boleh zikir pagi tuh. Iya kan? Tapi mayoritas ulama mengatakan zikir pagi itu berakhirnya sampai zuhur nanti. Jadi jam 11 selesai, ternyata ibu tadi sibuk. Nggak sempat untuk berzikir pagi. Menurut mayoritas ulama, berhubung waktu zuhur belum hadir, belum tiba, ibu masih diizinkan untuk berzikir pagi. Dalilnya apa? Banyak dalil yang menjelaskan itu. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Afdalnya memang di waktu subuh. Tapi kalau misalnya habis waktu subuh dan kita nggak sempat, di waktu duha tidak mengapa yang demikian. Jelas, Bu? Nah, ini kan waktu. Kayak misalnya zikir petang, kapan mulainya? Ada khilaf. Kalau ibu-ibu kan asar nih. Sebenarnya mayoritas ulama mengatakan habis zuhur. Jadi kalau kita safar nih, nanti di akhir Desember umrah sama-sama ya, itu kita di pesawat udah zuhur, udah jamak qasar. Boleh nggak kita baca zikir petang? Boleh, karena sudah waktu zuhur. Udah tergelincir matahari. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi kalau menurut Syekh Islam Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, nggak boleh. Kenapa? Karena menurut beliau, waktunya belum ada. Menurut beliau, waktu asar zikir petang itu. Jelas, Bu? Nah, itu kan dari sudut pandang waktu ya. Berakhirnya kapan? Kalau menurut Syekh Islam Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, sampai maghrib. Sampai tenggelam matahari. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan sampai kapan? Sampai Isya. Sampai Isya. Pendapat yang kedua mayoritas ulama yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau kita misalnya nih ya di waktu safar mau maaf ya, mau sifatnya tersebut kita umrah atau yang lainnya, kita sudah zuhur, asar, udah jamak secara takdim ya. Kita pingin langsung misalnya melakukan zikir petang, boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Menurut pendapat mayoritas ulama, saya lebih condong kepada pendapat itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Itu kira-kira masalah waktu. Yang keempat, tempat. Ibu haji tempatnya di mana? Haji, umrah di mana tempatnya? Di Mekah. Ah, capek kan? 9 hari atau apa semua. Apalagi haji, ya kan? Terbatas waktunya. Kadang nunggu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Kata ibu, Ustaz, anak punya nih tanah di sini hektaran. Gimana kalau kita bikin musdalifahan, arafahan? Ya, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Tempatnya di kota suci Mekah. Sama dengan etikaf. Tempatnya di mana? Di masjid. Tapi kan kita wanita, Ustaz. Di masjid banyak laki-laki, Ustaz. Boleh nggak di kamar rumah aja? Nggak boleh, Bu. Itu bukan etikaf. Itu tidur namanya, tomolog ya. Seperti itu namanya. Yang terakhir tertib urutannya. Sesuai dengan urutannya kita itu. Beribadah itu sesuai dengan urutan. Kayak sholat itu kan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, ya kan? Dan seterusnya. Itu kan urutannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.